Ikuti perjalanan aku sambil bahas ringan tentang hiperbilirubin. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mana nih ibu-ibu yang punya bayi? Pernah nggak dapat diagnosa hiperbilirubin? Apa sih hiperbilirubin itu sendiri atau Icterus neonatum atau disebut juga dengan bayi kuning? Nah, bayi kuning atau hiperbilirubin itu adalah keadaan klinis pada bayi yang ditandai oleh pewarnaan kuning pada kulit dan mata. Tanda dan gejala ini biasanya muncul pada minggu-minggu pertama kelahiran. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu dengan cara kita menekan kulit bayinya dengan jari, maka warna kuningnya di kulit itu akan terlihat. Atau bawa aja ke tempat pelayanan kesehatan, maka petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan namanya pengambilan darah untuk memeriksakan kadar bilirubin. Jika bilirubinnya tinggi, maka akan dilakukan tindakan keperawatan yaitu tindakan fototerapi. Tindakan fototerapi ini sendiri tujuannya untuk menurunkan kadar bilirubin dalam batas normal. Tetapi kebanyakan orang tua bayi tidak menyetujui tindakan ini. Katanya bahwa penyakit ini adalah penyakit biasa dan bisa ditangani di rumah. Seperti baru-baru ini terjadi, bayi kuning dengan nilai kadar bilirubinnya tinggi, maka harus didapatkan tindakan fototerapi, tetapi dari pihak keluarga menolak tindakan ini dan menolak dilakukan perawatan dengan alasan bisa dilakukan di rumah. Penyakit ini tidak berbahaya seperti penyakit-penyakit yang mengancam jiwa, tetapi penyakit ini perlu mendapat perhatian. Karena apa? Karena efeknya untuk masa depan bayinya. Jika bilirubinnya tidak ditangani segera, maka akan terjadi penumpukan bilirubinnya dalam tubuh bayinya, terutama penumpukan di dalam otaknya. Itu nanti efek jeleknya nanti akan terjadi kejang atau penurunan dari perkembangan dan pertumbuhan bayinya. Misalnya bayinya nanti atau anaknya nanti akan lama bicaranya atau lama perkembangannya. Jadi nanti jangan salahin anaknya jika anaknya lama bicara, lama bisa ngomong, atau lama bisa jalan gitu. Nah, gimana nih ibu-ibu? Iya, bukan ibu-ibu juga ya yang saya tanyain. Bapak-bapak juga gimana nih? Karena keputusan juga biasanya diambil oleh bapak-bapak juga ini. Apakah masih mau menolak tindakan ini atau tidak? Kasihan loh bayinya. Jika tidak ditangani dengan tepat akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Oh iya, fototerapi itu sendiri apa sih? Fototerapi itu adalah terapi sinar yang digunakan untuk merawat bayi dengan penyakit kuning akibat kadar bilirubin berlebih dalam tubuh. Terapi ini memanfaatkan sinar ultraviolet buatan untuk mengurangi kadar bilirubin pada bayi. Bagaimana prosedur fototerapinya? Oh iya, nanti bayinya akan diposisikan tanpa menggunakan baju atau celana, hanya menggunakan pampers atau popok saja yang akan dipasangkan untuk mengusahakan agar bayi sesering mungkin, sebanyak mungkin bisa terpapar sinar fototerapinya. Nah, kemudian bayinya nanti akan diposisikan di dalam box bayi yang sudah terpasang alat fototerapi. Nanti bayinya juga akan dipasangkan penutup mata atau eye protector yang digunakan khusus untuk menutup mata bayi biar tidak terpapar sinar ultraviolet dari fototerapi itu sendiri. Bagaimana dengan menyusunya? Apakah bayi yang dilakukan tindakan fototerapi tidak diberikan minum? Tiap 2 jam sekali, bayi boleh diberikan minum atau menyusui langsung sama ibunya. Nah, sampai di sini gimana? Apa masih mau menolak Bapak Ibu? Sampai di sini dulu ya videonya, nanti kita lanjut di lain waktu. Nah, kalau misalnya ada saran atau ada masukan silakan ketik di komen ya. Nanti besok-besok video apa lagi yang mau dibahas. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.